Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Akmalunisa dari NIM 21206047 Prodi BGMI kelas 2B. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai manasik haji. Sebelum kita masuk ke tutorial manasik haji, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari ibadah haji tersebut. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhonya Allah semata. Berikut adalah tata cara pelaksanaan manasik haji. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Yang kedua, niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Berikut adalah niat ihram. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang ketiga, membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tempat Arafah atau di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairan mimma naqulu. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa waswasatis sadri wa syatatil umur. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma taji'u bihi rih. Yang kelima, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam, melontar jumroh Aqobah.
Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berpisah. Yang ketujuh, tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Berikut adalah bacaan doa tahallul. Allahumma ja'al li kulli sya'rin nuron yaumal qiyamati. Yang kedelapan, tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga pada tanggal 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Berikut adalah bacaan doa tawaf. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa taswaddiqan bi kitabik wa wafatan bi ahdika wa taba'at bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah da'imatan fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Yang kesembilan, sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah kiblat. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan pula mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih. Kemudian, ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketika jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal.
Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafarsani.